warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta para hadirin yang saya cintai. Perkenalkan, saya Neng Tika Adianti selaku pembicara satu pada tim kontra kali ini yang bertugas untuk memperkenalkan anggota tim saya. Di sebelah saya ada Jihan Febrian selaku pembicara kedua yang bertugas untuk menyampaikan argumen serta memperkuat argumen dari tim kami. Lalu ada Desi Prastika selaku pembicara ketiga yang bertugas untuk menyampaikan argumen serta memperkuat argumen dari tim kami. Di sini pada hari ini kami akan membahas mengenai tema mosi, yaitu penegakan korupsi termasuk tindakan kejahatan yang luar biasa yang harus dihukum dengan seberat-beratnya. Seperti yang kita tahu, Indonesia sudah menetapkan hukuman keras bagi tindak pidana yang melakukan korupsi, tapi ternyata korupsi di Indonesia tetap merajalela. Dengan ini, hukuman keras tidak selalu efektif untuk menimbulkan efek jerah terhadap para oknum yang melakukan pemerintah yang melakukan korupsi tersebut. Tetapi kita harus melihat yaitu sistem pengamanannya, sistem selektif dalam merekrut anggota pemerintah, karena itu juga termasuk dampak yang sangat besar terhadap keuangan negara nantinya. Dan kita juga sebagai masyarakat harus pintar untuk memilih calon kita. Contohnya dalam kasus pemilu, sebelum ada pemilu pasti tentunya kita akan ada serangan fajar diiming-imingi oleh oknum tertentu yang akan mencalonkan baik itu menjadi pejabat daerah maupun pejabat negara. Maka dengan itu kita harus berhati-hati, kita harus menolak suapan tersebut karena itu dapat memicu faktor penyebab dari korupsi itu sendiri. Karena pasti oknum pejabat tersebut ingin uang mereka kembali. Dengan adanya tersebut, mereka adalah faktor korupsi semakin terbuka dengan adanya seperti itu. Maka dengan itu kita juga harus pintar-pintarnya dalam memilih calon pemimpin kita, karena pemimpin itu yang akan memberikan kita. Dengan itu saya menekankan bahwa hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku korupsi itu bukanlah hukuman satu-satunya yang efektif, tetapi kita juga harus menanamkan terhadap pengamanannya, pengawasannya, dan juga harus adanya transparansi anggaran agar kita bisa tahu apa saja yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Oleh karena itu, hukuman keras bukanlah hukuman satu-satunya. Kita juga harus bisa melihat transaksi apa saja yang telah dilakukan oleh oknum pemerintah agar bisa meminimalisir terjadinya korupsi tersebut. Dengan adanya transparansi anggaran, kita dapat tahu apa saja yang pengeluaran yang telah Terima kasih.